Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Node.js. Lebih tepatnya, kita mempelajari Express.js. Nah, apa aja akan kita pelajari di tutorial kali ini? Nah, agendanya kita akan belajar memperkenalkan apa itu Express.js. Kemudian kita akan coba membuat sebuah project ya. Kemudian kita belajar routing, kita mendefinisikan URL, kemudian kita akan belajar terkait middleware, dan banyak lagi yang akan kita pelajari seperti di list yang ditampilkan ini ya. Ini hanya sebagiannya saja. Nah, kemudian kita coba berkenalan dengan Express.js. Apa itu Express.js? Express.js adalah sebuah framework web untuk Node.js yang ditulis dengan bahasa pemrograman JavaScript. Framework ini memungkinkan kita untuk membuat aplikasi web dengan mudah dan cepat. Framework ini dibuat oleh TJ Hlavačík, yaitu pada tahun 2010 yang lalu. Ketika video ini dibuat, versinya sudah mencapai versi 4.18.2. Mungkin kalau misalkan teman-teman baru mengakses video ini di masa yang akan datang, versinya sudah lebih baru lagi ya. Apa saja fitur Express.js? Nah, Express.js memiliki routing. Routing akan memudahkan kita untuk menentukan bagaimana aplikasi merespon permintaan HTTP. Kan di video sebelumnya kita sudah belajar ya bagaimana kita menangani sebuah request dan respon dari HTTP. Nah, dengan Express.js ini akan dibuat lebih mudah lagi. Kemudian di sini juga ada middleware. Middleware mendukung penggunaan middleware, yaitu fungsi yang dapat mengakses objek, permintaan request, dan tanggapan respon. Nah, nanti kita akan pelajari terkait middleware juga ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan static file. Express.js memungkinkan kita untuk menyajikan file statis seperti gambar, CSS, ataupun file JavaScript dari direktori tertentu pada server. Kemudian templating engine. Express.js mendukung penggunaan templating engine, yaitu alat yang memungkinkan kita untuk menulis kode HTML dengan sintaks yang lebih sederhana dan mudah dibaca. Nah, ada banyak sekali templating engine yang didukung oleh Express ini ya. Nah, salah satunya ada EJS, kemudian ada Handlebar dan lain-lain, ada banyak lah. Nanti kita lihat di situs resminya. Kemudian di sini ada beberapa perusahaan yang menggunakan Express ya. Nah, yang cukup terkenal ada IBM, kemudian ada Uber, Foxport, dan banyak lagi yang lainnya ya. Silakan teman-teman nanti kunjungi dari expressjs.com ya. Kemudian teman-teman cari resource dan company using Express. Kalau misalkan kita lihat seberapa populer Express.js, teman-teman bisa cek dari npm.js ya. Di sini ketika saya ambil datanya, ini sudah terdownload 27.000 lebih setiap minggunya ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat di GitHub-nya, ini juga sudah memiliki 61.000 star. Jadi ini cukup populer ya Express.js ini. Kalau misalkan kita cek juga di Stack Overflow juga ini persentase penggunaannya juga cukup besar ya, 19%. Dan ini untuk sisi backend udah paling tinggi ya. Kemudian sebelum kita belajar terkait dengan Express.js, ada beberapa prasyarat yang harus teman-teman sudah penuhi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman belum pernah belajar JavaScript sama sekali, disarankan teman-teman belajar dulu mengenai dasar-dasar JavaScript. Di channel ini juga sudah dibuatkan playlist mengenai JavaScript ya. Kemudian teman-teman juga harus sudah pernah belajar mengenai database. Ya, nanti kita juga akan coba menggunakan database untuk menyimpan datanya. Kemudian teman-teman juga harus sudah mengenal mengenai Node.js. Nah, di video sebelum-sebelumnya kita sudah belajar mengenai dasar Node.js ya. Buat teman-teman yang baru join di video ini, silakan cek dulu untuk dasar Node.js-nya ya. Nah, kemudian untuk mengikuti tutorial ini, teman-teman harus menyiapkan Node.js-nya ya. Kemudian Visual Studio Code, karena untuk text editor kita merekomendasikan Visual Studio Code.
Kemudian nanti juga kita akan menggunakan database. Nanti kita coba MariaDB ataupun MongoDB ya. Nah, bagaimana untuk mulai projectnya? Teman-teman silahkan kunjungi expressjs.com ya. Nah, teman-teman bisa buka browsernya. Di sini tinggal ketikkan expressjs.com. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke situs resmi Express.js. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada tagline-nya fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js. Nah, jadi ini cukup cepat dan dia tidak bergantung terhadap pattern tertentu. Jadi kita bebas untuk membuat strukturnya. Ini unopinionated. Kemudian ada minimalis web framework. Jadi web framework ini cukup kecil. Nah, untuk mulainya silakan teman-teman buka terminalnya ya. Kita akan masuk ke direktori untuk latihan kita. Saya akan masuk ke direktori C, kemudian di sini saya akan mengetikkan express. Oke, express.js. Kemudian saya akan membuat direktori 01 mengenai pengenalan ya. Oke. Kemudian saya akan masuk ke direktori 01 pengenalan. Kita akan clear screen. Nah, di sini seperti biasa untuk menginisiasi project Node.js-nya ya. Nah, pastikan teman-teman sudah menginstal Node.js. Node strip. Nah, kemudian npm ini juga teman-teman harus sudah install ya. Nah, saya akan clear screen. Saya akan menginisiasi projectnya. npm init. Saya akan menggunakan default ya, mini.js seperti ini. Oke, ini sudah terbentuk. Kemudian saya akan clear screen. Saya akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke ya. Ini sudah terbuka. Nah, kemudian saya akan kecilkan sedikit. Kita akan buka terminalnya di sini, kontrol backtick ya. Nah, kita akan menginstal Express-nya nih. Teman-teman tinggal copy yang ini ya. Atau teman-teman kalau misalkan mau lebih panduannya lebih terstruktur, teman-teman lihat get start, sini ada installing ya. Nah, barusan sudah kita lakukan membuat directory, kemudian init. Nah, sekarang kita tinggal menginstal. Nah, seperti yang ini juga sama ya. Ini kalau misalkan kita ingin include ke dalam nanti production ya. Kita akan install Express. Oke ya, ini sudah diinstal. Nah, kemudian kita akan buka packet.json yang tadi kita buat. Kita akan tutup sidebar-nya. Ini akan kita kecilkan terminalnya. Nah, di sini sudah terinstall dependensinya. Kita akan tambahkan di sini untuk tipenya ya. Nah, saya tipenya akan menggunakan modul. Kita akan save. Kemudian kita akan buat entry point-nya. Saya akan menggunakan folder src dan filenya index.js. Nah, seperti ini. Berarti di sininya kita akan definisikan entry point-nya menjadi src kemudian index.js. Ini sama ya dengan di tutorial sebelumnya. Dan nanti kalau untuk menjalankan saya akan coba di sini ya. Start. Nah, kita akan gunakan node src index.js. Nah, dia akan menjalankan perintah node-nya ya. Oke. Kemudian di file index ini, nah kita akan lanjutkan ya. Nah, ini sudah kita setup. Teman-teman tinggal klik yang hello world ini. Nah, di sini ada panduan untuk membuat hello world. Tapi di sini ini menggunakan command.js ya. Kita akan mentranslate-nya menggunakan ES 2000 ES6 ya. Nah, berarti di sini kita menggunakan import ya. Kita akan menggunakan import, kemudian express. Kita akan ambil from express. Oke. Kemudian di sini kita akan buat sebuah konstanta app. Kita akan definisikan app ini dari express method ya.
Kemudian saya akan buat di sini sebuah konstanta untuk port sama ya dengan yang di sana yang dicontohkan. Nah, di sini kita akan definisikan untuk rootnya ya. Nah, kita akan coba tampilkan hello world seperti ini. Di sini ada request dan respond. Request ini apa yang dimasukkan dari URL nanti ya. Nanti apa yang diterima kita akan menggunakan request ini. Kemudian respon ini adalah apa yang akan kita kirimkan atau pengembalian dari yang dikirimkan dari URL. URL ini kan bisa jadi dia metodenya nanti ada banyak ya. Ini ada metode get, metode post, put, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan definisikan listen portnya dan kita akan jalankan localhost dengan port ini ya. Oke, kita akan save. Kemudian kita akan jalankan ya. Kita akan gunakan, karena kita sudah definisikan tadi di dalam packet, kita bisa menggunakan npm start. npm start. Kita tunggu. Nah, dia sudah jalan ya. Dia menjalankan localhost 3000. Kita akan coba tekan kontrol dan kita klik. Nah, dia ke atas. Lihat di sini sudah muncul hello world-nya. Berarti pembuatan hello world kita sudah jalan ya. Kita menggunakan import di sini. Jadi agak berbeda dengan yang di panduannya. Oke, kemudian kita akan coba untuk menambahkan ya beberapa. Misalkan kita memiliki bukan hanya satu, kita akan buat misalkan app .get, kita akan tambahkan about di sini, kita tambahkan about page, kemudian kita akan tambahkan di sini misalkan app get, misalkan kita isi dengan kontak, kita kasih responnya kontak. Nah, ini kalau misalkan kita akses, nah kita coba ya di sini about, kita jalankan. Nah, about tidak ditemukan. Nah, kenapa? Karena kita belum merestartnya. Ini kita restart. Nah, ini agak merepotkan ya. Kita harus restart terus. Nah, kita akan install nodemon npm install save dep nodemon. Kita akan install nodemon ya, supaya nanti tidak perlu selalu restart. Nah, kita akan ganti di sini dengan nodemon. Oke, sekarang kita akan coba jalankan kembali. Kita clear screen, kita akan start. Nah, ini sudah jalan ya. Nah, dia akan selalu merestart ketika menemukan yang diubah adalah file.js, mjs, cjs, dan json. Jadi kalau misalkan ini kita refresh, nah sekarang sudah ada about page-nya ya. Kemudian kalau misalkan kita ke yang lain, sini ada kontak, tinggal ganti ya, slash kontak. Nah, ini kontak page. Kemudian ini kalau misalkan kita hello world. Kalau misalkan kita menggunakan URL yang tidak ketemu, nah ini dia mengembalikan sebuah pesan ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa tangani ya. Kita bisa menggunakan middleware. Teman-teman bisa cek di sini ya. Nah, sini ada API reference, kita gunakan versi 4. Nanti di sini ada application, kemudian sini ada use ya. Nah, kita bisa menggunakan ini. Kita akan menggunakan ini sebagai pengecualian ya. Kita akan tambahkan di sini app, kemudian use. Nah, kita akan ambil semuanya. Kalau misalkan terjadi masalah, kita akan menggunakan use ini. Kita akan arahkan misalkan kita semuanya ya dari route-nya. Nah, kita akan tambahkan di sini not found misalkan ya. Aman, tidak ditemukan. Kita bisa juga ini kalau misalkan mau ambil di sininya pakai bintang ya.
bisa juga seperti ini. Jadi ketika kita jalankan, ketika ada yang tidak ditemukan, maka dia akan menjalankan ini ya. Tapi kalau misalkan kita lihat ini, kita inspect ya, kemudian network, mana networknya. Nah ini kalau misalkan kita reload, nah di sini masih 304 ya. Nah ini harusnya kita menggunakan 404. Maka di sini kita bisa tambahkan res dot status 404. Kita save lagi. Nah sekarang kalau misalkan kita refresh, ini sudah 404 ya. Not found, ini udah sesuai ya, kita menambahkan ini. Nah ini teman-teman harus hati-hati ya kalau misalkan ini kita tempatkan di bagian atas, karena kan codingan ini akan dibaca berurutan ya. Kalau misalkan teman-teman taruh di bagian atas, ini misalkan teman-teman di bagian ini, maka semua yang di bawahnya itu tidak akan dieksekusi karena ini sudah berhenti sampai sini ya, karena ini middleware-nya masuk kemudian dia membaca semuanya, maka yang di bawahnya itu jadi tidak jalan. Misalkan kita coba memanggil ini, kemudian kita coba memanggil about, ya nggak akan berubah karena kita naruhnya di paling atas. Nah ini hati-hati, teman-teman bisa taruh di paling bawah sebelum dijalankan ya, taruh di sini supaya ketika nanti semua yang di atas ini tidak ditemukan, maka dia akan menjalankan yang ini, yang middleware ini. Oke ya. Nah selain itu kita juga bisa menggunakan beberapa dari respon ya. Teman-teman bisa lihat dokumentasinya di sini. Respon, masuk ke sini, di sini ada respon. Nah respon ini ada banyak, ada app, kemudian di sini ada JSON. Nah kita coba ya, misalkan kita ini kan kita kirimkan berupa teks ya. Nah, ini berupa teks. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini, ini berupa teks ini. Exhaust, nah ini teks ya. Nah ini kalau misalkan kita ingin ubah, kita akan coba dengan menggunakan JSON misalkan ya. Kita ubah hello world ini misalkan dengan JSON. Berarti kita res.json. Di sini teman-teman bisa lihat ada tipe JSON. Nah, kita bisa ubah nih. Kita bisa tambahkan di sini. Misalkan ini saya remark dulu ya. Kemudian kita tambahkan di sini res.json. Nah, JSON-nya apa yang mau kita kirimkan? Misalkan saya mau membuat di sini nama, misalkan pojok kode. Oke, kemudian kita akan tambahkan umur 20 tahun misalkan ya. Kita save. Nah, ini kalau misalkan kita akses, nah ini kan hanya di bagian sini. Nah, lihat ini sudah 20 tahun muncul ya. Formatnya JSON. Ini kalau misalkan tampilan teman-teman berbeda, ini kayaknya saya sudah menginstal ini ya. Nah, JSON view. Jadi teman-teman kalau ingin tampilannya sama, silakan install JSON view. JSON view ini bisa di Google Chrome ataupun di Mozilla juga ada ya. Supaya tampilannya lebih enak dilihat. Ini bisa. Oke. Selain itu, kita juga bisa mengirimkan file ya. Ini kalau misalkan di video sebelumnya kita sudah membuat sebuah static file, kita coba buat ya. Misalkan di sini saya buat page. Kemudian home-nya saya mau buat dari file index.html. Nah, ini bisa kita kirimkan. Nih, misalkan saya akan buat seperti ini. Saya akan buat H1. Ini halaman home. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan panggil. Nah, untuk memanggilnya kita bisa menggunakan respon send file. Nah, send file teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, respon di sini ada send file. Nah, send file ini kita bisa menggunakan dir name seperti ini. Cuman dir name ini hanya jalan di Common.js. Kalau kita menggunakan ES modul, kita harus definisikan sendiri ya. Nah, kita coba dulu aja ya.
Kita akan coba res. Nah, res ini kita akan send file. Nah, send filenya kita akan relatif dengan filenya, berarti dot slash page, kemudian filenya index. Nah, harusnya dengan seperti ini terbaca ya. Kalau misalkan teman-teman lihat di dokumentasinya ya. Nih, kita bisa menggunakan dirnim. Nah, tapi karena ini kita menggunakan ES modul, ini harus jadinya tidak terbaca. Kita coba ya, kita buka, kemudian kita slash lagi, kita refresh. Nah, ini tidak terbaca. Dirnimnya ini harus kita definisikan. Nah, kita bisa definisikan di sini. Dirnim ini kita akan ambil dari URL. Kita akan import URL from URL. Kemudian URL ini kita akan definisikan. Kita akan const underscore dirnim. Nah, kita akan buat URL, kemudian file URL to path kita akan ambil dari root ini ya. Rootnya berarti kan src posisi indeks ini. Relatifnya. Nanti berarti ketika kita mendefinisikan ini, dia udah nyampe di src, kita tinggal nambahkan page dan ini dirnya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau coba di sini tinggal konsol aja ya, console.log dirnim. Seperti ini. Nah, ini udah jalan lagi. Nah, jadi enaknya kita menggunakan Nodemon ini tidak stack terus ya, tidak perlu kita nge-refresh terus. Nah, lihat ini sudah ke halaman home. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, dia yang tadi kita definisikan dirnimnya, dia berada di src. Nah, ini ya. Oke, ini sudah kita dapatkan untuk home-nya. Nah, kita akan tambahkan untuk beberapa file ya. Di sini ada about, kontak. Ini bisa kita tambahkan di sini. Misalkan about.html. Kita akan definisikan. Ini H1. Ini halaman about. Oke, kemudian kita juga akan menambahkan kontak.html. Oke, kita akan definisikan lagi. Ini kita definisikan H1, ini halaman kontak. Oke, ini ya. Nah, ini tinggal kita panggil ke sini. Ini bisa kita copy ya, ini bisa kita copy. Nah, yang ini kita remark dan kita akan timpa dengan ini. Bagian indeks kita akan ganti dengan about. Nah, yang kontak kita akan timpa dengan kontak. Oke ya, kontak. Dan yang ini 404 kita tambahkan ya di sini satu lagi 404.html. Nah, kita definisikan sini. Nah, kita buat heading 1 04 not found. Kita save. Nah, ini bisa kita panggil ke sini ya. Nah, kita bisa remark yang ini. Kemudian kita akan send file. Kita akan panggil ke sini 404. Oke. Ini kita save. Ini sudah kita tambahkan ya. Sekarang kita bisa coba. Ini misalkan kita jalankan. Ini halaman home. Misalkan kita ngacak tidak sembarang ya. Kita jalankan. Maka halaman not found-nya ini sudah jalan ya. Kemudian kita tambahkan about, ini halaman about. Kemudian kita panggil kontak. Nah, ini halaman kontak. Nah, navigasi kita ini sudah bisa ya. Oke, kemudian ini kan kita menggunakan untuk respon ya. Nanti untuk yang lainnya silakan teman-teman coba-coba ya. Di sini ada banyak sekali yang bisa teman-teman gunakan. Ini tinggal dibaca kemudian dicoba. Kalau kita coba semua nanti terlalu lama ya. Nah, kita akan masuk ke request ya. Nah, request ini
Apa-apa yang dikirimkan dari pengguna ya, dari sini. Dikirimkan dari sini requestnya. Nah, kita bisa menangkapnya. Misalkan kita akan mengambil, kita coba lihat dokumentasinya ya. Di sini request kita pilih. Nah, di sini ada base URL, body nih kalau misalkan teman-teman bikin REST API ini juga akan sering dipakai nih body ini. Kemudian ini param juga nanti kan ini juga dipakai. Kemudian query ini juga banyak dipakai. Kita akan coba yang params ya. Params ini kita gunakan untuk membaca dari URL ya. Misalkan kita akan buat satu lagi di sini ya. Nah, misalkan saya memiliki sebuah app .get. Nah, di sini saya akan buat misalkan barang ya. Nah, barang ini nanti akan mengirimkan ID ya. Di sini akan titik 2 ID. Kemudian nanti ada request dan responnya ya. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita bisa menambahkan, kalau misalkan ID-nya ini dikirimkan, maka kita akan memanggil respon. Pertama kita buat dulu deh untuk menampung ya, untuk menampung hasil dari paramnya. Pertama kita akan buat sebuah variabel, misalkan cons ya, cons ID. Kita akan ambil request params. Params ini kan berupa objek. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mencoba, ini kita konsol dulu aja ya sebelum kita cetak. Kita console.log request paramnya. Ini misalkan ya, kita coba di sini. Tadi kita barang, kemudian satu. Ini kontaknya nggak ada ya. Kita hapus. Kita jalankan. App get console logo ini belum kita kasih respon ya. Kita kasih respon dot kita kasih yang pertama tadi send aja ya. Kita akan kasih send ini halaman barang misalkan ya. Kita belum isi dulu, misalkan belum tahu ya. Ini contoh dulu. Kita send, kalau misalkan tidak dia nah ini baru jalan ya. Ini halaman barang. Kita coba refresh lagi. Nah, harusnya di bagian bawah kita memiliki ini objeknya ya. Jadi ini berupa objek kirimannya. Nah, kirimannya ini ketemu ya. Jadi ini kalau misalkan kita ingin ambil, ini bisa kita ambil langsung. Misalkan kita tambahkan di sini sebuah konstanta ID sama dengan params.id cons ya. Barang dengan ID. Nah, ini bisa kita tambahkan ID. Oke ya. Jadi kalau misalkan kita refresh, nah ini ID-nya 1. Misalkan 100. Kita refresh, nah ini ID-nya 100. Jadi kita bisa tangkap dari sini. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan lebih dari 1? Ini bisa ya, misalkan ini barang dengan ID, kemudian kita memiliki kategori. Kategori juga kita akan kirimkan nama kategorinya. Nah, misalkan NIM. ID NIM. Nah, berarti ini kita coba ya. Kita cons lagi NIM, kita ambil dari NIM. Nah, di sini misalkan saya mau turunkan ya, kita akan plus lagi. Plus, kemudian kita akan BR. Nah, dan kategori kita ambil dari NIM. Ini kita tinggal tambahkan 100, kemudian kategori misalkan sepatu. Enter. Nah, ini ya ID-nya kita dapat, sepatunya juga kita dapat. Nah, karena kita menggunakan ini ya params. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kita menggunakan query? Query juga bisa nih, ada nih. Nah, ini query ini juga sering dipakai ya. Nah, misalkan kita penggunaannya tidak seperti ini.
Tapi kita inginnya setelah ID kita tambahkan di sini tanda tanya, kemudian kategori sama dengan sepatu. Nah, kita inginnya seperti ini. Kategori sepatu, maka di sini kita gunakan bukan seperti ini. Nah, di sini kita ambil dengan menggunakan query ya. Nah, berarti di sini kita ganti dengan query. Nah, query juga sama ya kalau misalkan belum di beberapa objek. Ini query.name. Kalau tadi kan param, ini query. Kalau query ini patternnya bukan seperti ini, tapi ini patternnya jadi seperti ini ya. Kita save, nanti dia akan mengambil yang dari tanda tanya ini sini. Kita enter, hasilnya undefined karena ini kategorinya query kategorinya ya, seperti ini. Kita coba refresh, nah baru dia ketemu ya sepatu. Nah, ini kita menambahkan di URL seperti ini ya. Oke, untuk pengenalan kurang lebih seperti itu. Di video selanjutnya kita akan belajar mengenai grouping untuk routing ya. Kemudian kita juga akan belajar mengenai templating engine. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.